kalau di konten ini akan ada giveaway-nya, Dok. Jadi kita akan ngebagiin total Rp2.000.000 untuk 10 orang pemenang. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan ya, Mbak. Maksudnya ya agak direm, harus hati-hati, atau mungkin sebaiknya dihindari. Kalau misalkan si orang tuanya itu lagi berhubungan, itu tuh si janinnya itu gimana sih, Dok? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Papa. Ketemu lagi di channel YouTube-nya mamapapa.id. Saya Risa. Kali ini kita akan membuat konten talk show. Talk show-nya itu tentang apa? Terus habis gitu kita baru pertama kali nih bikin konten yang memang menggunakan sistem jarak jauh sama dokter. Biasanya kan kita sama dokter atau sama expertnya langsung nih ada di sebelah saya, karena satu dan lain hal keadaan kita yang kayak gini, tapi kita tetap mau bikin konten buat mau papa semua di rumah. Kita bikin kontennya dengan teknologi. Untung ada teknologi ya sekarang ya, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sama dokter. Apalagi kali ini dokternya menjauh di sana. Dokter Jeff berpraktek di Denpasar. Pernah pada nonton nggak YouTube channelnya Tanyakan Dokter? Di situ Dokter Jeff banyak banget ngasih informasi penting yang kadang kita juga jadi mikir, oh ada ya kayak gini, oh iya bener ya kayak gini juga gitu-gitu. Nah, yang kayak gini kita akan angkat di konten kita hari ini dan kita langsung ngobrol bareng sama Dokter Jeff-nya. Hari ini ngomongin tentang apa? Nah, ini dia. Kadang mama papa suka banyak dapet pertanyaan, dapet di grup juga, kalau misalkan lagi hamil itu masih boleh gak sih berhubungan dengan suami? Kalau masih hamil tuh apa sih efeknya kalau masih tetap berhubungan dengan suami? Nah, banyak mama papa di sana, terlebih papahnya kayaknya yang kayak masih ngeri kalau misalkan berhubungan dengan istrinya yang lagi hamil. Padahal katanya secara medis berhubungan pada saat hamil itu boleh dan sah-sah aja. Malah katanya bisa untuk memperlancar nanti di persalinan. Kurang lebihnya kayak gimana, berdasarkan medis seperti apa, kita langsung tanyakan ke Dokter Jeff pada hari ini ya. Bentar, saya terhubung dengan Dokter Jeff. Halo Dokter Jeff. Halo, Mbak Risa. Hai, apa kabar, Dok? Kabar baik. Masih di tempat praktek setia menunggu dan melayani pasien-pasien di sana, walaupun dalam keadaan kayak gini ya, Dok ya. Terima kasih buat dokter dan teman-teman Ya, lainnya. sama-sama. Ya. Dokter, kita gangguin sebentar ya buat nanya-nanya, karena di sini banyak banget juga yang pada nanya dan worry sebenarnya dasar medisnya itu seperti apa, atau penjelasan detail dari sisi dokter atau expert itu gimana tentang lagi hamil boleh gak sih berhubungan dengan suami. Nah, kadang-kadang tuh ada yang dia nanya pada saat kehamilan muda apa pada saat kehamilan tua. Terus habis gitu nanya posisinya seperti apa atau efeknya seperti apa, gimana yang nggak boleh. Kita coba runut pertanyaannya satu-satu ya, Dok ya. Ya, boleh, Mbak. Nah, kalau misalkan, tunggu deh, aku pengen sebelum aku lanjutin ke pertanyaan, aku coba ingetin dulu ke teman-teman atau mau papa yang ada di rumah, kalau di konten ini akan ada giveaway-nya, Dok. Jadi kita akan ngebagiin total Rp2.000.000 untuk 10 orang pemenang. Mau tahu jawabannya apa, nonton sampai habis dan lihat pertanyaannya ada di deskripsi. Jangan lupa nonton sampai habis karena pertanyaannya ada di sepanjang video ini, Dok. Nah, aku mau nanya nih, Dok. Pertama-tama yang paling banyak pertanyaannya, kapan sih waktu yang tepat untuk berhubungan pada saat istri lagi hamil? Apa itu pada saat usia kehamilan muda boleh, atau nanti aja pas tua, atau gimana? Ya, jadi sebenarnya ini pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan ya, Mbak. Cuman beberapa pasangan sepertinya agak malu-malu kalau misalkan pas lagi kontrol kehamilan, mau nanyakan ini kadang-kadang juga malu, Mbak. Nah, sebenarnya kalau untuk berhubungan intim kan kita balik lagi, itu sebenarnya adalah perilaku yang normal. Kadang-kadang juga kita perlu namanya kebutuhan biologis, Mbak ya.
Nah, khususnya memang pada saat hamil ini sebenarnya kita kan bagi dulu usia kehamilan, kan ada usia kehamilan trimester pertama, trimester kedua, sampai ke trimester ketiga. Sebenarnya untuk usia berapapun ini sebenarnya ya Mbak ya, secara teori tidak ada masalah. Kenapa? Selama kehamilannya ini sehat. Dalam artian ya dulu tidak pernah lahiran bayi prematur atau mungkin dulu nggak pernah keguguran, sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Cuman ada beberapa dokter yang menyarankan untuk tidak melakukan hubungan intim, terutama di misalnya berhubungan, sebaiknya memang harus ada batasan-batasan khusus, termasuk apakah perlu pakai pengaman dan lain sebagainya. Terutama sih kritisnya di trimester pertama Mbak ya, di mana 20 minggu ke bawah itu kehamilan masih rentan. Kita biasanya kalau bayi belum siap lahir keluar secara spontan, kita sebutnya namanya keguguran atau abortus di 20 minggu ke bawah. Jadi di awal-awal kehamilan itu sebenarnya waktu-waktu yang rentan. Setelah itu memang kehamilan lebih kuat karena memang kan juga janin semakin berkembang, rahim juga semakin kuat, hormonnya juga semakin menyesuaikan, sehingga sebenarnya di usia kehamilan yang trimester kedua, trimester ketiga lebih aman. Cuma ya nanti kita bahas ada beberapa hal-hal yang memang harus diperhatikan ya untuk masalah berhubungan intim pas lagi hamil ini. Oke, berarti kalau bisa dibilang sebenarnya sih nggak ada masalah kalau kapanpun itu selama tidak ada riwayat prematur atau pernah keguguran atau tidak ada pendarahan hebat gitu kali ya dok ya, pada saat kehamilannya. Tapi kalau boleh disarankan berarti di trimester awal pada saat janinnya belum begitu kuat, tolong dihindari dulu gitu ya. Sebisa mungkin Dihindari dulu. Jadi kalaupun gimana-gimana nanti bisa, biasanya nih ya dok ya, kalau orang cerita orang hamil tuh bisa lebih ngerasain kan ya. Ini tuh bagus apa enggak untuk si dalamnya gitu, walaupun dari sisi medis bilang A, bilang B gitu ya dok ya. Iya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya nih dok, apakah jika berhubungan intim di trimester 3 akan menyebabkan bayi itu lahirnya prematur? Ada yang bilang kayak gitu dok, bener gak sih kayak gitu? Jadi kalau kita bilang trimester ketiga, sebenarnya kan kita patokannya anggap aja 7 bulan ya, atau 28 minggu sampai menjelang lahiran. Kalau HPL kita tuh patokannya kan sampai 40 minggu. Nah, kehamilan dikatakan aterm atau cukup bulan apabila usia kehamilan sudah masuk 37 minggu lebih. Misal 37, 38, 39, atau mungkin 40 minggu. Itu dikatakan aterm ya. Kalau sebelum itu di bawah 37 minggu memang kita masih katakan itu preterm ya. Jadi sebenarnya janin belum siap untuk dilahirkan, bayi belum siap dilahirkan karena usia kehamilan masih kurang. Ditakutkan sih ada kejadian-kejadian tidak diinginkan pada si janinnya. Nah, terkait pertanyaannya, sebenarnya untuk berhubungan di trimester ketiga yang menyebabkan lahiran prematur ini benar nggak sih? Ada benarnya, ada enggaknya, Mbak. Jadi gini ya, ini agak cerita ada benarnya ya? Nggak apa-apa. Ada benarnya juga. Jadi gini, kalau kita tahu biasanya induksi persalinan itu Mbak ya, untuk merangsang supaya muncul kontraksi itu salah satunya biasanya kalau bidan atau dokter kandungan akan menyarankan coba berhubungan intim dengan suaminya tanpa kondom, tanpa pengaman. Kenapa? Karena tujuannya juga sebenarnya memicu kontraksi itu bisa muncul. Nah ini dari mana? Sebenarnya dengan ibu mengalami orgasme, kemudian adanya ejakulasi sperma ke dalam liang vagina, mengenai mulut rahim, itu sebenarnya bisa memicu kontraksi, juga penipisan mulut rahim. Ini karena di sperma itu memang ada, kita bilangnya prostaglandin ya, di mana dia sebenarnya bisa itu memicu kontraksi. Nah, ini tergantung usia kehamilan berapa minggu melakukan hubungan intimnya. Misal sebelum 37 minggu, entah itu 30, 32, 34, atau 35, itu kalau misalnya muncul kontraksi karena berhubungan intim tadi kan salah satunya bisa memicu kontraksi ya Mbak ya. Apalagi kalau dijaktuasikan di dalam spermanya. Ini bisa terjadi lahiran prematur karena kan usia kehamilan masih di bawah 37 minggu ya. Kecuali jika di trimester ketiga misal sudah usia kehamilan 37, 38 atau lebih, ya itu sudah aterm. Jadi janinnya ya kalaupun kontraksi ya memang sudah saatnya lahiran seperti itu. Jadi ini ada benar ada enggaknya tergantung di usia tepatnya berapa minggu. Ya, berapa minggu untuk
berhubungan intimnya itu. Berarti tadi balik lagi ke kapan saatnya yang tepat, selain tadi trimester awal lebih baik dihindari juga karena janinnya belum kuat. Ada lagi nih, berarti kalau bisa lebih dari 37 week tadi ya, Iya, supaya benar. di mana keadaannya udah nggak, apa tadi bahasanya dok, Preterm, kalau preterm preterm. prematur lah. Ya, preterm Prematur itu ya, maksudnya, jadi sehingga kalau kalau di misalkan bawah 37. udah lewat dari 37 itu udah term. Gitu kan ya dok ya. Ya, Nah, sebenarnya dok, kalau misalkan normalnya ya, kalau normalnya tidak saat hamil kan biasanya disarankan oleh banyak dokter itu berhubungan suami istri seminggu 2 atau 3 kali ya. 2 sampai 4 kali, sorry, 2 sampai 4 kali 1 minggu. Kalau lagi saat hamil juga tadi dia mau nanti di atas 37 week tadi, ada batas maksimalnya juga nggak sih? Jangan banyak-banyak tapi berhubungannya juga gitu. Atau gimana dok? ya sebenarnya ini mungkin sekedar informasi aja Mbak ya. Kalau kita sebenarnya kebutuhan biologis misalnya dalam hubungan seksual terpenuhi, sebenarnya itu juga mencegah kita mengalami penuaan dini ya sebenarnya. Nah durasinya sebenarnya kalau kita bilang ya 2 atau 3 hari sekali lah jaraknya ya. Dimana kita tidak terlalu terkuras stamina-nya, kemudian juga sebenarnya untuk kesehatan lebih baik gitu. Kalaupun tiap hari, kadang-kadang ya namanya stamina kan tiap orang beda Mbak ya. Baik itu yang untuk si ibunya, istrinya ataupun untuk suaminya. Jadi kalau untuk berapa kalinya sebenarnya ya dikomunikasikan aja. Kalau misalnya terlalu capek, jangan dipaksakan juga setiap hari atau 2 hari sekali. Mungkin di jarang-jarang 3 kali, 3 hari sekali atau 4 hari sekali nggak ada masalahnya kan sebenarnya untuk apa ya, untuk kebutuhan aja sih ya. Berarti kalau Kebutuhan dari sisi medis mah nggak ada aturan nggak cuma ada, boleh berapa kali gitu ya, tapi balik lagi sebenarnya ke nggak ada. spirit. Nah, perlu dicatat juga tadi kata dokter Jeff, berhubungan biologis dengan pasangan adalah untuk menghindari penuaan dini. Penuaan dini. Tuh. Ya benar. Dicatat ya sama papa di rumah, jadi meskipun capek kerja apa segala macam, atau jadi ada nih dok yang cerita ya ke DM kita, jadi ada satu pasangan istrinya tuh dia bilang dia lagi hamil berapa minggu saya agak lupa, tapi dia namanya juga perempuan masih ada keinginan biologisnya. Nah suaminya itu tuh apa namanya nggak mau karena mungkin capek, pertama karena kerjaan, kedua karena mungkin ngelihat istrinya lagi hamil, jadi dia nggak tega. Lalu dia curhatlah ke DM kita gitu kan, ke DM kita gimana ya cara mengkomunikasikannya. Terus saya tuh juga udah bingung lagi cara ngomongnya gitu-gitu sih dok. Kalau kayak gitu tuh ada trik gak sih dok bilang ke suami tuh gimana dok? Iya, ini sebenarnya gini Mbak ya, masalah kebutuhan seksual memang kadang-kadang tuh setiap pasangan beda-beda sih ya. Mungkin ada yang hobi memang suka sehingga sering, tapi ada juga yang itu karena pekerjaan atau aktivitas yang lain jadi memang rasanya kayak males, nggak bergairah. Nah, ini sebenarnya lebih ke pengertian dan komunikasi yang benar sih antara kedua pasangan ini. Maksudnya kan ya pasti tahu lah ya kelebihan kekurangan pasangannya, gimana cara ngambil hatinya mungkin ya, gimana cara komunikasi yang baik. Cuman ya balik lagi kalau misalkan kondisi sedang tidak fit, sedang tidak bergairah, ataupun sedang memang mungkin karena sibuk atau apa gitu, sebenarnya jangan dipaksakan. Ini lebih baik dikomunikasikan dengan pasangannya. Caranya mungkin beda-beda Mbak ya, mungkin beda-beda setiap pasangan. Entah mungkin buat janjian, oh ya ntar lah hari ini aja atau nanti aja habis ini, itu kan sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, cuman ya ini balik lagi ke pasangan masing-masing. Kalaupun tidak merasa ingin, sebaiknya dikomunikasikan dengan baik supaya juga hubungan suami istri nggak ada masalah juga gitu. Ya benar. Atau enggak di booking lah ya suaminya dalam tanda kutip supaya Pak hari Kamis misalkan nih malam Jumat ya besok tolong boleh gak kerjaannya jangan banyak-banyak gitu. Jadi bisa dipersiapkan dulu gitu ya. Iya benar-benar. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu kan, oh jadi bapaknya oh iya ini sekali-sekalinya deh, ini juga nggak sering-sering banget gitu kan. Komunikasi ya mama papa di rumah harus penting. Nah dok, ini teman-teman di rumah, mama papa di rumah kita ngobrolin ini bukan ke arah yang gimana-gimana, tapi ke edukasi. Aku mau nanya lebih deep lagi tentang
ada gak sih bedanya cara berhubungan yang normal, maksudnya yang nggak tidak hamil dengan yang hamil, dari sisi penetrasi atau mungkin dari sisi gayanya atau dari sisi apanya, Dok? Sebaiknya tuh digunakan yang kayak gimana gitu, Dok? Ya, ini sebenarnya kalau kita bilang posisi kan, kalau secara gaya itu sebenarnya macam-macam, Mbak ya. Cuman ini memang di kondisi khusus sedang hamil, makanya Sedang hamil. ya mungkin harus ada hal yang diperhatikan. Misalkan Ya. gini, kalau misalkan usia kehamilan masih di bawah 5 bulan, mungkin di bawah 20 minggu itu di mana ukuran perut masih belum terlalu besar, ya. Kemudian janin juga masih kecil, masih berapa ratus gram aja. Artinya sebenarnya kalau posisi apapun ini nggak ada masalah. Entah wanitanya di bawah, cowoknya di atas, atau sebaliknya, ini sebenarnya nggak ada masalah. Di usia kehamilan yang masih di bawah 5 bulan. Ini sebenarnya kenapa? Karena kita balik lagi secara anatomi ya, sebenarnya pembuluh darah besar si wanita, ya nggak wanita sih, semua manusia itu sebenarnya ada di belakang, di bagian tubuh kita bilangnya ada aorta yang besar, tuh pembuluh darah besar. Pada Tulang saat ekor hamil, gitu ya? khususnya di usia kehamilan yang sudah besar. Gimana? Di tulang ekor gitu? Ada kalau kita secara anatomi kita nggak ada gambar ya. Di badan tuh ada pembuluh darah besar yang menghubungkan antara tubuh atas dan juga bawah gitu. Itu sebenarnya menghidupi juga si janin yang ada di dalam rahim. Nah, makanya kalau misalkan usia, kenapa? Mungkin banyak pernah dengar ya, usia kehamilan sudah besar, banyak tidurnya harus miring. Ini juga sebenarnya ada hubungannya dengan letak anatomi ini juga, supaya pembuluh darah besarnya ini nggak ketindih. Karena kalau misalnya bayi sudah tambah besar, kalau misal posisi berhubungan telentang, wanitanya di bawah, dengan waktu yang mungkin agak lama, entah 5 menit, entah 15 menit, ini bisa mengganggu aliran darah dari ibu ke janin. Aliran darah ini penting banget, karena kan janin bisa hidup, dapat oksigen, dan dapat nutrisi, terutama oksigen ya, itu dari ibu. Kalau ini terhambat, mulai ketindih rahim, kan ini juga bermasalah. Jadi kalau caranya di bawah 5 bulan mungkin gaya apa aja nggak ada masalah, yang penting dilakukan dengan lembut, jangan terlalu hardcore lah istilahnya ya. Jangan Dan seheboh setelah usia sebelumnya lah ya kehamilan sudah gitu besar, kan. ya Harus benar, dirasain ya, juga ya papa-papa ya. dirasain. Ya, kalau usia kehamilan sudah besar, 5 bulan, 7 bulan, atau mungkin ini sudah mau lahiran, posisi sebenarnya si wanita lebih disarankan di atas. Ya, atau mungkin ada istilah dogi, yaitu sudah itu juga boleh. Jadi supaya nggak ketindih aja pembuluh darah besar itu, karena kalau posisi telentang beresiko sekali gitu. Oh, oke, posisinya si mamahnya di atas, dan kalau meskipun miring gitu, Dok, nggak boleh ya? Boleh miring juga nggak Miring apa-apa, yang boleh penting ya. jangan Jangan posisi telentang telentang terlalu gitu ya. lama. Ya benar. Oke, oke. Berarti lebih ke posisinya seperti itu. Kalau durasi segala macamnya itu gimana, Dok? Itu disesuaikan aja sih. Disesuaikan aja. Jadi Sesuaikan nggak ada, kebutuhan. nggak Yang boleh penting, lama-lama gitu, nggak ada ya? nggak juga. Kalau durasi terserah, cuman jangan terlalu keras aja penetrasinya, dipaksain banget, itu ya sebaiknya dilakukan lebih lembut aja sih. Oke, benar-benar dilakuin lebih lembut. Nah, tadi udah tahu gimana cara atau trik sebaiknya pada saat hamil. Memang mungkin tidak sebebas kalau memang sedang keadaan tidak hamil gitu kan. Tapi kalau lagi kayak gini, yang penting Ya, kebutuhan biologisnya terpenuhi aja ya. Nggak usah yang gimana-gimana banget. Nggak usah pakai gaya yang macam-macam dulu. Yang penting terpenuhi dulu kebutuhan biologisnya. Nah, Dok, ada yang bilang juga kalau misalkan saya harus memberhentikan atau tidak melakukan hubungan suami istri pada saat hamil, pada saat kondisi saya seperti apa. Maksudnya ini biasanya dia berhubungan nih, tapi tiba-tiba kok sininya nyeri ya atau apa, itu harus berhenti, atau pada saat-saat seperti apa berhubungan itu harus diberhentikan pada saat hamil. Ya, ini sebenarnya kita balik lagi, mungkin yang perlu ditanyakan lagi adalah riwayat ini kehamilan sebelumnya gimana. Kalau misalkan dulu pernah hamil ya, apakah dulu kehamilannya sehat-sehat saja, tidak ada prematur, atau mungkin tidak ada riwayat keguguran. Kalaupun ada, sebaiknya untuk hamil sekarang, untuk aktivitas seksual itu
ditanyakan dulu ke dokter kandungannya atau mungkin ke bidannya untuk supaya dipastikan dulu ini sebenarnya aman nggak gitu. Nah kemudian kalau misalkan ini semua aman nih dok, sudah tidak ada, saya nggak ada riwayat seperti itu, kehamilan saya dibilangnya sehat. Nah ini ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan ya mbak, maksudnya ya agak direm, harus hati-hati atau mungkin sebaiknya dihindari. Misalkan gini, kalau di kehamilannya sering mengalami flek perdarahan atau mungkin kayak kontraksi-kontraksi yang cukup sering. Ini sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena balik lagi, ya salah satunya tadi, kalau kita berhubungan intim, sperma dijakulasikan di dalam liang vagina, ini bisa memicu kontraksi. Takutnya kalau sudah kehamilannya agak rawan, sering perdarahan, sering ngeflek, sering kontraksi-kontraksi yang mungkin sering ya frekuensinya, ini sebaiknya dihindari. Atau mungkin lebih baiknya dikonsultasikan dulu sama dokter kandungannya. Boleh nggak dok kalau kondisinya seperti ini? Kedua, mungkin juga yang perlu diperhatikan ada kondisi di mana letak ari-ari, plasenta yang menghubungkan dari ibu ke bayi, baik itu nutrisi oksigen kan lewat plasenta. Ari-ari kadang-kadang letaknya juga bisa di bawah, dinutupi jalan lahir. Ada, kita bilang secara medis plasenta previa. Plasenta previa. Letak rendah. Ya, kondisi ini sudah pasti adalah tidak boleh berhubungan intim pada saat ini. Karena apa? Karena ditakutkan terjadi penetrasi Mr. P itu bisa menyebabkan perdarahan. Karena kan plasenta itu banyak pembuluh-pembuluh darah ya. Iya. Kalau dia dekat dengan mulut rahim, dengan serviks, kalau ada benturan atau apa, seringnya mengalami perdarahan. Takutnya malah nanti plasentanya kenapa-kenapa, bayinya kenapa-kenapa. Sebenarnya itu sih yang mungkin harus dihindari ya, kondisi-kondisi seperti itu yang sebaiknya kita harus hindari dulu. Jadi kurang lebihnya memang dilihat lagi keadaan riwayat sebelumnya, tapi kalau ini hamil pertama dan masih riskan, tolong konsultasiin lagi ke dokter. Tapi kalau yang udah tahu punya memang plasenta previa tadi, tidak boleh berhubungan dulu ya dok ya? Ya, sangat nggak boleh banget. Ya, demi kebaikan bersama. Dok, ini sih pertanyaan iseng nih dari aku ya. Ini kan posisi janin ya. Posisi janin misalkan gini. Nah, kalau misalkan si orang tuanya itu lagi berhubungan, itu tuh si janinnya itu gimana sih dok? Ini pertanyaan iseng aku nih dok. Maksudnya kan ada benda sesuatu yang masuk akhirnya, apakah dia menekan ini dan terjadi apa di dalam janinnya itu gitu. Jadi ini pertanyaan yang juga sering ditakutkan beberapa pasangan sih sebenarnya. Kalau saya berhubungan nanti bayi saya kenapa-kenapa ya gitu. Sebenarnya gini Mbak, kalau kita tahu bahwa janin itu di dalam rahim itu sebenarnya dia cukup banyak pelindungnya. Pelindungnya mungkin yang langsung kontak dengan janin adalah air ketuban. Air ketuban itu sebenarnya juga menghindari janin dari goncangan-goncangan mungkin saat berhubungan atau kita di lain waktu mungkin aktivitas dan lain sebagainya. Ini sebenarnya juga melindungi. Kemudian lapisan yang berikutnya adalah selaput ketuban. Memang sih selaput ketuban ini agak rawan pecah memang. Cuman kalau dalam kondisi kehamilan yang sehat, sebenarnya ini juga melindungi dari dunia luar, baik itu infeksi ataupun kalau spermanya diejakulasikan ya supaya nggak juga mengganggu janinnya. Nah, selain itu juga ada otot rahim, Mbak. Otot rahim sampai ke bagian mulut rahim. Kalau teman-teman mungkin mau lihat gambarnya kan terlindung seperti ini ya. Iya. Masuk mulut rahim, serviks, itu merupakan otot yang cukup kuat, cukup tebal. Apalagi kalau masih hamil belum ada tanda-tanda lahiran, itu kondisinya sedang tertutup. Tidak ada kontak langsung memang. Jadi sebenarnya kalau berhubungan dalam kondisi kehamilan yang sehat, ini tidak sampai bikin nyodok-nyodok lah istilahnya janinnya. Ini sebenarnya enggak. Karena janin sudah terlindung sedemikian rupa, memang Tuhan ciptakan seperti itu. Sehingga dia sebenarnya kalau kondisi kehamilan yang sehat, dia aman-aman aja, nggak ada masalah. Baik ibu, yang aktivitas pun juga sebenarnya nggak ada masalah. Nah, berarti akhirnya pertanyaan iseng saya tadi kejawab, karena ngebayangin itu bayinya nanti apa keguncang-guncang, atau nanti kayak dia kesakitan juga takutnya gitu kan.
Nanti orang seperti itu. enggak ya. Jadi selaput rahimnya itu tadi sama di bagian mulut cerviknya itu, mulut cervik di bagian cerviknya itu selaputnya cukup tebal ya dok ya, dan bisa melindungi. Oke. Dok, ada juga yang bilang pas sudah hamil-hamil tua dan dikit lagi persalinan, salah satu triknya tuh supaya hamilnya normal, lancar gitu. Coba deh berhubungan sering-sering sama suami. Emang iya dok ada hubungannya? Ya, ini sebenarnya kita balik lagi ya Mbak. Kalau misalkan dalam kutip kehamilannya ini memang tidak ada masalah, dan memang dokter bilang ini termasuk kehamilan bisa normal. Sebenarnya dengan trik berhubungan intim itu bisa. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa berhubungan intim salah satunya juga bisa memancing namanya kontraksi alami untuk proses lahiran. Dengan syarat nih usia kehamilan harus aterem dulu, harus matang di atas 37 tadi. Kalau di bawah itu ya itu nanti ditakutkan terjadi kehamilan kelahiran yang prematur itu tadi gitu. Bisa sebenarnya. Jadinya bisa salah satunya dengan berhubungan itu. Nah, ngomong-ngomong soal lahir normal apa sesar, aku pengen ngingetin yang nonton, kita juga akan ada konten di channelnya Tanyakan Dokter ya, di Dr. Jeff tentang lahiran normal versus sesar. Nanti linknya aku taruh di sini, kalian bisa nonton gimana ngelihat saya itu bisa lahiran normal gak sih, saya itu kalau sesar tuh gimana ya dok ya. Nanti di video itu kita akan bahas. Gitu. Nah, yang terakhir nih dok ya, tentang berhubungan tadi. Tadi kan dokter juga udah sempat ngisi juga tips-tipsnya berhubungan kayak gimana. Nah, balik nih, kalau misalkan akhirnya ada di situasi yang tadi kehamilannya tidak begitu baik, jadi tidak bisa berhubungan, sebaiknya apa sih dok yang dilakukan oleh pasangan itu di tengah kebutuhan biologis yang tetap harus dipenuhi? Apalagi pria ya mungkin ya, tetap ada sirkulasi keluar masuk sperma gitu kan. Sebaiknya tuh gimana dok? Kalau menurut medis tuh relasinya dijalinnya tuh seperti apa gitu? Kalau tadi ternyata keadaan istrinya tuh hamilnya tidak bisa tuh berhubungan gitu. Ya, jadi kan sebenarnya kalau namanya kita orang tua pasti pengen dong ya yang terbaik. Misalnya suami lah, pengen yang terbaik untuk bayinya, untuk ibunya juga biar nanti persalinannya juga normal, lancar semuanya gitu lah ya. Memang kalau ada kondisi-kondisi seperti ini ya kita harus lebih aware lagi, lebih ya udahlah memang kondisinya seperti ini, kita mau dipaksain malah nanti kata dokter beresiko. Nah sebenarnya kalau untuk berhubungan kan ada banyak cara Mbak ya, ada banyak cara. Tidak harus dengan yang namanya penetrasi Mr. P ke Miss V kan. Sebenarnya juga bisa dengan contohnya seperti oral seks atau mungkin dengan onani atau masturbasi ini sebenarnya juga bisa, atau mungkin rangsangan seksual yang lainnya, entah itu seperti ya penciuman atau mungkin yang lainnya. Yang penting adalah kan tujuan dari hubungan seks ini kan sebenarnya kepuasan dari kedua belah pihak, entah itu suami dan juga istri. Komunikasi ini penting. Jadi kalau memang, waduh dokter sudah bilang hati-hati ya, nggak boleh berhubungan intim, ya sebaiknya benar-benar itu dilakukan. Dalam arti, coba deh yang gaya apa, cara yang lain, entah meskipun nggak harus ada penetrasi, kan bisa dengan cara-cara yang lain gitu. Itu bisa dikomunikasikan sebenarnya. Atau kalau misalkan biasanya kan kalau pihak suaminya memang pengen dibantu sama istrinya, tolong bantu aja, tidak apa-apa dulu pakai media-media lain, tidak harus dengan penetrasi ke dalam Miss V-nya ya. Ya benar. Oke dokter, ini ilmu banget sih ini. Terus saya tuh pengen buru-buru ngasih tahu sama ibu atau mama yang DM kita nonton ini, benar-benar akhirnya kita sudah bisa menjawab pertanyaannya mereka. Mungkin mereka juga bisa kasih ke suaminya yang tadinya takut-takut, atau mereka juga bisa lebih aware. Oke, berarti saya harus cek dulu nih ke dokter bisa atau enggak. Karena kan selama ini mungkin mikirnya
belum boleh dulu nih, libur nih 9 bulan kan. Libur lahir dan batin gitu kan. Jadi dengan penjelasan dari Dokter Jeff ini mudah-mudahan bisa berguna untuk mama-mama semua yang memang sekarang lagi hamil semester pertama atau trimester kedua atau yang dikit lagi mau melahirkan. Intinya apapun yang memang keinginan dari orang tua masing-masing, tetap dilihat kesehatan janin adalah nomor satu ya dok ya, sehingga nanti lahiran dan pada saat proses persalinannya lancar dan sehat. Saya mau ingetin lagi, udah lihat tadi percakapan kita dari awal sampai akhir sama Dokter Jeff, langsung lihat ke bawah, ke deskripsi ada pertanyaan yang kalian bisa jawab, lalu dapat hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Gitu, oke. Dokter Jeff, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Kita gangguin, nanti jangan lupa teman-teman juga lihat konten kita tentang lahiran normal versus sesar di channelnya Dokter Jeff. Bisa dikenalin Dokter Jeff mungkin Instagram sama YouTube-nya ke mama papa semua di rumah. Ya, kalau YouTube tanyakan dokter itu, atau mungkin dengan saya punya 2 channel sih, Mbak. Yang satunya bahas soal kehamilan tanyakan dokter, satunya bahas soal gimana ngerawat bayi, anak-anak kelahiran itu di ensiklopedia dokter. Jadi mungkin teman-teman kalau butuh informasi soal kehamilan anak-anak bisa ke sana. Kalau Instagram saya @jeffkristiawan. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa DM aja. Tapi ya mohon maaf, kadang-kadang saya slow respon. Pasti tak jawab sih, cuman agak slow aja. Nanti atau enggak kapan-kapan di Instagram kita bikin konten juga dok, bisa like Instagram atau apa yang langsung nanti Instagram mau apa dan Instagramnya dokter, kita akan tanya jawab langsung di situ ya. Kalau di YouTube gini kan kita konten bikin dulu, nanti kalau ada yang nanya di bawah sebisa mungkin kita akan jawab gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Jeff. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau isi pertanyaan tadi ya. Dadah dokter. Ya.